diriwayatkan, yang tertulis dalam kitab Sahih Bukhari, yang diriwayatkan yang ada tertulis di Imam Bukhari, Imam Bukhari di dalam hadis ini, yang mana dari sisi periwayatannya bukanlah hadis yang biasa, melainkan hadis yang maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang makna atau kandungan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala, tapi pelafatannya itu melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Derajat maknanya ini sama dengan Al-Qur'an. Artinya Allah sendiri yang langsung menurunkan makna dari hadis ini, gitu ya. Yang berbunyi kullu bani Adam, kullu amal bani Adam lahu. Sesungguhnya semua amal kebaikan Ibnu Adam, keturunan Adam itu adalah untuknya, atau malaikat yang mencatat. Sudah ada patokan ganjaran amalnya, gitu ya. Sudah ada patokan ganjaran amal. Setiap amal kebaikan apapun, baik itu ibadah mangkok maupun ibadah yang berupa ibadah senyum, ibadah ibu yang merawat anaknya, ibadah bapak yang mencari nafkah, itu semua ada patokan umumnya di dalam hitungan ibadahnya. Itu mengutip suatu ayat dari surat Al-A'raf, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka nilainya ada 10 kebaikan. Nah, ini sudah ada patokannya. Baik itu amalan yang biasa 10 ataupun amalan sedekah. Amalan sedekah itu kali lipatnya itu berupa 700. Ini mengutip dari surat Al-Baqarah. Innal ladzina yunfiquna fi sabilillahi tsumma la yajiduna ma anfaqu. Pokoknya kurang lebih baiknya adalah mingkul disebut lagi niatu habbah. Jadi setiap orang yang berinfak itu ibaratnya satu biji yang nantinya 7 tumbuh 7 cabang. 7 cabang, dan setiap cabang ini ada 100 kebaikan. Itu ibarat ganjaran buat orang yang bersedekah. Nah, ini sudah ada patokan-patokannya. Illa siam, gitu ya. Semua amalan anak atau anak cucu yang melakukan manusia itu sudah ada ganjarannya, yang itu malaikat, gitu ya. Baik 10 ataupun 700. Illa siam, kecuali puasa. Dan puasa ini mempunyai hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat itu tidak mencatat berapa nilai kebaikannya, gitu ya. Illa siam fa innahu li, maka sesungguhnya amalan puasa itu semuanya itu buat aku, atau Allah berfirman, Allah sendiri akan menilainya, gitu ya. Wa ana ajzihi, dan Allah sendiri akan kasih rewardnya. Nah, ini untuk pelajaran orang puasa pertama adalah yang nilai dan yang mengasih ganjaran itu Allah langsung, gitu ya. Kalau kita tarik dalam kehidupan manusia, ibarat pegawai yang ada di suatu perusahaan, maka gaji setiap bulan itu ada, gitu ya. Ada gaji setiap bulan yang dia kalau misalnya udah bekerja selama 1 bulan, ada gaji yang biasa itu mungkin dikasih oleh bagian HRD ataupun yang lainnya. Tapi bayangkan ketika pada satu hari bosnya turun langsung buat ngasih gaji, yang mana bosnya ini punya hak prerogatif, gitu ya, punya hak prerogatif yang bisa ngasih tambahan gaji apapun yang dia mau. Kayak contoh ada suatu pekerja yang dia mau pegang gaji 5 juta. Jadi pada satu saat bosnya langsung yang bisa kasih uang atau ngasih gaji, dan itu gaji bisa ditambah semampan atau semuanya bosnya. Dia bisa jatahnya 5 juta menjadi 150 juta. Sehingga ibarat orang yang sedang berpuasa, gitu ya, yang menilai pekerjaan puasanya dan yang mengasih nilai pahalanya itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan pertama, yaitu kenikmatan atau ganjaran yang itu Allah langsung kasih. Dan bahkan bisa dikatakan bila mana puasanya ini sesuai dengan syariat atau tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin kebahagiaan pertama, ya, dan ini yang sudah kita rasakan. Lalu yang kedua, di sini setelah amal ibadahnya itu dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kutipan di sini yaitu Nabi Muhammad bersumpah, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadi," dengan zat yang padanya nafsu atau diri Nabi Muhammad ini kepadanya, atau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya nikmat yang akan kita bahas, Nabi sampai bersumpah. Ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang yang puasa adalah
atau indallah min rihil atau bagi orang-orang yang puasa nanti pada hari kiamat Allah akan kasih kenikmatan berupa wangi yang keluar dari mulut, gitu ya. Bau-bau semerbak harum yang itu menjadi tanda-tanda orang yang berpuasa. Itu keluar dari mulut orang berpuasa ini berupa kebahagiaan kita. Gitu ya, kebahagiaan kita bagi orang yang berpuasa adalah di hari kiamat nanti mulut-mulut orang yang berpuasa ini menjadi semerbak harum. Atau kalau kita tarik dalam ilmu balaghah dalam majasinya, ini di dalam dunianya semerbak ini merupakan kebaikan. Maka orang-orang yang berpuasa itu yang keluar dari mulutnya adalah kebaikan-kebaikan atau kata-kata yang baik. Karena dalam puasa, dalam menjalankan puasa pasti ada yang namanya larangan untuk berkata zur atau berkata yang sia-sia. Gitu. Maka di Allah ganti nanti pada hari kiamat kebahagiaan yang berupa semerbak harum dari mulutnya, dan bahkan jauh lebih daripada itu ada pintu khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Ini untuk kebahagiaan yang mana kalau ada orang muslim masuk lewat pintu ini, berarti beliau adalah orang-orang yang berpuasa. Itu pintu yang disebut dengan pintu Al-Rayyan, pintu khusus yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, ini merupakan kebahagiaan yang kedua yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Lalu dilanjut dengan kali atau matan yang ini sangat populer ketika kita membahas tentang kebahagiaan orang-orang yang berpuasa, yaitu disqal ini untuk pada orang-orang yang berpuasa farahatan, ada dua kebahagiaan, gitu ya. Ada dua kebahagiaan yang farahuhuma, yang mereka akan merasakannya. Yang satu, tidak aftara fariha bifitri, atau ketika mereka berbuka bahagia dengan bukaannya. Yang ini bisa kita sama-sama rasakan bahwasanya ketika kita telah menahan haus atau dahaga, gitu ya. Kebahagiaan pertama orang berpuasa adalah ketika berbuka. Jangan untuk berbuka, mendekati waktu buka pun kita sudah merasakan bahagia, gitu ya. Kalau kita ibadatin kayak misalnya tadi seorang pekerja kerja dari jam yang ditentukan dari jam 7 sampai jam 5. Sebelum mendekati jam 5 pasti sudah merasa bahagia, karena dari jam 7 sampai jam 4 itu sudah merasakan pekerjaan atau pekerjaan yang dikerjakan. Setelah mendekati waktu pulang pasti akan merasakan bahagia. Dan begitu juga orang-orang yang berpuasa. Dan jauh daripada itu, orang-orang yang berpuasa, kenapa di sini diibaratkan orang puasa itu berbahagia ketika berbuka? Karena di dalam waktu berbuka ini ada termasuk doa-doa yang tidak ditolak doanya, gitu ya. Salah satu la turaddu da'watuhum, gitu ya. Ada tiga golongan orang yang tidak ditolak doanya. Salah satunya adalah Imam Adil, gitu ya, seorang pemimpin yang adil. Juga as-shaim bizani mutir, gitu ya. Ketika orang berpuasa ketika berbuka ini doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi punya kebiasaan. Jadi Nabi SAW punya kebiasaan yang ini diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi SAW tidak aftara. Nabi ketika berbuka itu berkata, "Zahaba dhabu wa batalatil urub wa tubital ajr insyaallah." Jadi Nabi ketika berpuasa selalu mengatakan yang ini. Ketika berbuka dia berkata telah hilang atau telah basah tenggorokan. Jadi ya, telah basah tenggorokan dan telah hilang rasa dahaga. Nah ini kalau kita tarik dari sisi ilmu bahasanya, ini merupakan fi'il madhi. Artinya Rasul ada sebagian pendapat yang berbicara bahwasanya Rasul berdoa itu ketika telah hilang dahaga atau telah minum. Sebagian berpendapat seperti itu. Tapi ada jauh yang lebih dari situ, dari sisi balaghah, dari sisi bahasa. Yang ini itu adalah walaupun dia disebutnya mati atau telah terjadi, tapi itu sebenarnya berterusan atau akan terus seperti itu. Jadi bagi orang yang berpuasa, maka di doa ini bisa disebutkan ketika sebelum berbuka puasa. Hal ini juga bisa kita ambil dari surat Al-Fat, surat Al-Fat, Inna fatahna laka fathan mubina.
terus sungguh telah aku berikan kepada kamu kewenangan yang nyata. Yang dimaksud di sini sebagian ulama menafsirkan itu adalah Fathul Mekah. Dengan telah aku bukakan, artinya ini adalah beliau masa lampau. Padahal saat ayat ini turun belum terjadi peristiwa Fathul Mekah. Artinya ini dari sisi hadis ini adalah sisi bahasa yang tinggi, bahwasanya ketika seorang yang sudah berbuka puasa itu dahaga pasti hilang, dan doa ini bisa diucapkan ketika sedang berbuka puasa. Itu ya, jadi ada kebahagiaan bagi orang yang puasa adalah ketika dia ingin membuka, gitu ya. Ya kita bisa lihat bagaimana fenomena ketika sudah mendekati waktu maghrib, gitu ya. Mungkin rasa letih kita di siang hari, gitu ya, baik. Ketika sudah menyentuh angka jam 5 itu terasa udah hilang semua dahaga. Kadang udah merasa 1 jam lagi akan berbuka puasa. Dan ada doa-doa yang tidak Allah tahu. Lalu yang selanjutnya adalah yu'aidah ya Rabbul Faridah. Bagian kedua di dalam satu kalimat ini adalah ketika bertemu dengan Tuhannya, gitu ya. Bagi orang yang berpuasa adalah pertama ketika dia berbuka, kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Kenapa bisa bahagia ketemu dengan Tuhannya? Karena ketika kita bertemu orang puasa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah ada ganjaran, diperlihatkan amalan-amalan atau nilai puasa tadi yang Allah sediakan, ya. Apa yang Allah sediakan nilai itu akan dikasih lihat, gitu ya. Bayangkan tadi seorang pekerja ketika tahu kalau misalnya melaksanakan kerjaan baik itu dapat bonus dari bosnya itu 20%, dan itu pasti, maka pada akhir bulan, gitu ya, pada saat bertemu dengan bosnya langsung, itu dia dalam perasaan bahagia karena sudah tahu akan membawa banyak bonus atau banyak pahala yang sudah ditumpuk. Dan begitu juga dengan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa karena Allah Ta'ala, dia telah membawa banyak sekali pahala yang itu nilainya hanya Allah yang menilai, gitu ya. Hanya Allah yang menilai. Bisa jadi satu hari kita puasa itu melebihi nilai selama 700 kali lipat. Itu bisa jadi, gitu ya. Karena Allah yudha'ifu liman yasha, dalam satu ayat Allah akan melipat gandakan sesuai kehendaknya. Ini adalah bentuk bahagia orang yang berpuasa. Jadi kurang lebih ada 3 bahagia, gitu ya, yang dalam sisi keilmuan ini dijabarkan seperti ini. Walaupun pada saat kita rasakan seperti ini, banyak hal-hal yang mungkin menjadi kebahagiaan itu sendiri, gitu ya, yang nampak dari kita, baik berupa pertama, mungkin dari sisi ibu-ibu yang biasanya bulanan untuk belanja itu 1 juta kita, gitu ya. Ketika masuk di bulan Ramadan itu ada tambahan khusus dari para suami untuk belanja bulan Ramadan. Atau buat anak-anak yang biasanya untuk jajan es itu kan dilarang, es terus, gitu ya. Tapi pada saat bulan Ramadan kenikmatan es itu ada setiap hari, gitu ya. Ada setiap hari setiap berbuka puasa. Dan ini kenikmatan atau kebahagiaan lain yang mungkin bisa kita rasakan atau kita telah rasakan bersama. Makanya bagi orang puasa itu harusnya sudah pasti dia berbahagia setiap hari, gitu ya. Baik itu puasa Ramadan ataupun puasa sunnah di lain hari. Seperti itu, mungkin ini yang bisa disampaikan karena memang kebahagiaan puasa ini sudah sama-sama kita rasakan. Semoga kita semua senantiasa termasuk dalam orang-orang yang bersuka cita akan datangnya hari Ramadan atau hari puasa, yang mana kenikmatan ini mungkin tidak ada jaminannya kita bisa rasakan di tahun-tahun kemudian. Dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang bisa menikmati seluruh kenikmatan atau bisa bahagia dengan apa-apa yang Allah syariatkan, termasuk dengan syariat puasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal siyamana wa rafa'na siyamana wa taqabbal mana wa salatana. Allahumma taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka antat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka min syai'in hani'atan wa min kalam sa'udatan wa raddan ghayra muhdin wa afatan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min fitnatil dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma
إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما نحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا إثما إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kalau di bulan-bulan lain sholat kita hanya mungkin sholat fardu lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kalau kita berbulan Ramadan ini sholatnya lebih bisa lebih karena dilakukan berjamaah yang biasanya di rumah sendirian atau di tempat kerja sendirian. Coba kita lakukan berjamaah di bulan Ramadan ini. Tidak menutup kemungkinan di tempat kerja ada karyawan atau teman kerja untuk sholat berjamaah kalau tidak ada sholat. Di rumah, ibu-ibu bisa ajak anak-anaknya untuk sholat berjamaah. Jadi jangan sampai di Ramadan ini kita tidak pernah sholat jamaah. Sudah sholat isya hanya ada berjamaah. Karena memang ngurus anak sebelumnya juga tidak, kecuali memang kalau semua keluarganya di luar dia sendirian itu yang tidak. Tambah lagi juga sholatnya kalau bisa ditambah selain yang fardu kita lihat sholat sunnah kita sudah nambah belum di Ramadan ini. Kita niatkan kalau bisa tarawih ini 29 atau 30 malam kita laksanakan semua. Kalau kita nggak bisa menuntut minimal di rumah kita sholat tarawih. Jangan sampai 29 30 harinya yang bolong satu jam. Kita niatkan dari awal. Apalagi sholat duha. Di sholat duha juga kalau bisa kita tetap atau kita laksanakan bagi yang belum. Upayakan paling cuma berapa menit. Isikan waktu kita untuk sholat duha kalau pagi hari. InsyaAllah fadilahnya saya tidak mengharapkan dari Allah pastinya. Semoga Allah dengan sholat malam itu Allah kemudian melimpahkan rezeki bagi kita. Karena dalam sholat doa doanya kan Allahumma inna du'a'uka wal baha'a wal buka wal jamalika maluka wal kudratika maluka. Allah minta rezeki sama panggil. Ya Allah kita rezeki itu nanti di langit panggil turunkanlah. Apabila saya ada sekali panggil
Karena haraman kata dulu jika masih haram, jika masih ada subhannya kata dulu dicikan dari situ. Karena masyarakat jika masih sulit mendapatkan saya suruh berdoa lihat di luar keluarga kita sebelum dengan kegiatan yang banyak kekuasaan akhirnya berikan kepada mengatakan dari tersebut bagaimana yang berikan kepada orang-orang agama yang soleh. Jadi dengan melaksanakan doa semoga Allah mudahkan rezeki kita. Jadi upayakan sholat duha. Nanti malam setelah sholat tarawih bangun malam sebelum sahur mau sholat tahajud boleh sholat tahajud. Sholat tahajud dan tarawih sama-sama sholat malam. Cuman bedanya kalau tarawih itu dilakukan tidak harus tidur dulu, tapi kalau tahajud diupayakan tidur dulu. Nah kita kan udah tidur malam itu, maka pagi-pagi kita sebelum sahur kita tahajud dulu. Bapak-bapak nunggu, ibu-ibunya nyiapin makan, bapak nunggu tahajud dulu. Doakan juga nggak apa-apa. Tak perlu kan karena malamnya barbecue. Jadi sebelum sahur kita tahajud dulu sambil atau kalau mau bantuin istrinya bantu istrinya. Banyak sholat tahajud, sholat doa, kalau sholat zikir malam sholat zikir atau sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat banyak. Tapi yang masuk masjid dibayarkan tahiyatul masjid. Bahkan ada Rasulullah ketika berkhutbah sholat Jumat, yang ada jamaah datang belum sholat tahiyatul masjid, diminta bukan jadi dulu sholat tahiyatul masjid. Ini juga udah masjid nih. Jadi kalau kita masuk sini udah masjid. Kalau tahiyatul masjid dulu dibayarkan, kecuali memang kalau tahiyatul masjid itu ternyata kedudukannya bisa digantikan dengan sholat sunnah fardhiyah. Jadi kalau kita datang waktunya hanya cukup untuk fardhiyah, maka utamakan fardhiyah dulu. Yang untuk fardhiyah yang utama, berarti sholat fardhiyah kita itu sudah menggantikan tahiyat. Tahiyat sunnah itu artinya sholat menghormati tempat rumah Allah. Ya. Bukan menyembah masjid yang menghormati menyembah Allah, berarti penghormatan terhadap masjidnya. Kemudian bisa juga digantikan dengan kalau kita datang pas pengajian ini kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu adalah pengganti tahiyatul masjid juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita evaluasi di bulan Ramadan ini kalau kita baca Qurannya lebih daripada yang lainnya. Kalau di bulan-bulan lainnya kita hatamnya jarang. Jangankan baca Quran, baca Yasin aja malam Jumat kadang-kadang kelewat. Nah maka bulan Ramadan ini kalau bisa upayakan kita punya targetan minimal dalam sebulan ini kita hatam 1 kali baca itu. Kalau bisa 2 kali. Apa-apa anak-anaknya dikasih hadiah. Kalau puasa firman, kalau puasa pun dikasih hadiah udah sama, udah biasa ya. Jangan dikasih hadiah. Sekarang kalau baca Quran hatam, wah itu kasih hadiahnya itu apa-apa. Kalau modal kita bintang ini kalau puasa pun udah jangan kasih hadiah lagi. Udah saatnya ini. Nah kalau baca Quran dulu 1 kali hatam, nah itu kajian bagaimana orang tuanya. Nah itu jadi kita targetkan baca Qurannya lebih di hari-hari yang lain. Setiap habis sholat fardu kita baca Quran. HP-nya kalau bisa ada aplikasi Quran di HP. Jadi jangan hanya WA dulu ya. Jadi setengahnya WA, setengahnya Quran. Upayakan baca Quran bagaimana kita atau lebih daripada kita lihat status WA atau baca WA. Yang ketiga dilihat juga yang penting juga adalah infak kita. Tadi sudah disampaikan, alhamdulillah infaknya sudah disampaikan oleh
infak itu berupa materi. Ya. Sedekah itu sendiri juga sedekah, tapi infak itu materi. Ya, bisa dengan uang, bisa dengan makanan, bisa dengan minuman, termasuk takjil atau makan berbuka puasa ini adalah bagian dari infak juga. Maka upayakan tiap hari kalau bisa ngisi kotak infak. Ya. Mana yang lebih baik, infak setiap hari tapi 1.000 atau infak sekali infak 1 juta? Sekali infak 1 juta. Kalau nilainya tidak 1 juta, tapi dalam istiqomahnya benar yang tiap hari walaupun sedikit. Ya. Jadi upayakan ada yang kita infakkan setiap hari di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW itu beliau adalah orang yang paling dermawan. Kenapa paling dermawan? Beliau itu sebenarnya orang kaya. Jadi kalau ada sejarah mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah orang miskin, itu salah besar. Rasulullah itu orang kaya. Dalam sejarah itu Rasulullah dapat bagian, dan ketika Rasulullah memimpin sebenarnya Rasulullah dapat jatah harta rampasan cukup besar. Dan dari setiap peperangan yang dimenangkan. Tapi harta rampasan itu tidak pernah lama ada pada Rasul. Ya. Rasulullah itu selalu membagikan apa yang beliau miliki. Dibagikan. Luar biasa. Kita tapi Rasulullah luar biasa. Bahkan Rasulullah di bulan Ramadan lebih dermawan lagi, diibaratkan seperti angin yang berhembus. Setiap hari harus ada yang berbeda. Bahkan Rasulullah melarang keluarganya untuk menerima infak sedekah. Di keluarga Rasulullah yang Rasulullah istrinya banyak, ya, anak keturunannya juga banyak, tidak diizinkan untuk mendapatkan sedekah. Jadi 3 hari ini kalau bisa kita evaluasi, kita tingkatkan, dan harapannya dengan la'alakum tattaqun. Kata la'alakum itu doa dan harapan. Artinya belum tentu kita mendapatkannya, tapi setelah kita mendapatkannya. Ini saja yang bisa disampaikan, karena yang saya sudah datang. Kita sambil berdoa saja para positif. Atau barangkali ada yang mau ditambahkan, dan nanti saya Pak Ji, tos buka Pak Ji. Masya Allah, benar Pak Ji.
ya.